semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Silakan kalian subscribe dan like video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan, khususnya tiap minggunya, dapat berguna untuk kalian semua. Di channel ini saya akan membagikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari buku-buku dan juga info kesehatan mental kepada kalian semua. Ada baiknya kalian tidak hanya menonton sendiri, tapi juga berbagi kepada sesama, sehingga bukan saja kalian yang belajar, tapi juga kita semua belajar. Kali ini saya akan membahas dari sebuah buku yang saya baru beli, yaitu How to Love, di mana buku ini ditulis oleh seorang psikiater dan ia pernah menulis buku sebelumnya yang berjudul How to Respect Myself. Dan mungkin kalian yang sudah subscribe video saya dan setia menonton video-video saya, mungkin kalian sudah pernah menonton buku yang saya bahas, buku seorang psikiater yang menulis buku ini juga, yang berjudul How to Respect Myself, yang pernah saya bagikan sebelumnya. Kali ini saya akan membagikan hal yang menarik dari buku ini, di mana saya baru baca beberapa bab, belum semua, belum sampai selesai, dan ada yang menarik dari yang saya baca, di mana saya akan membahas tentang 4 tipe orang dalam mencintai, 4 cara mencintai, di mana buku ini membagikan 4 bagian itu berdasarkan pekerjaan yang kalian punya. Entah itu kalian bekerja dalam bidang sains, atau teknik, atau pemberi jasa, atau tipe humaniora yang biasanya memikirkan rasionalitas dan logika orang lain, atau tipe seniman. Nah, ternyata buku ini menyebutkan berbedanya profesi kalian mempengaruhi bagaimana kalian mencintai pasangan Anda. Nah, sangat menarik bukan? Yuk kita bahas apa saja tipe-tipe dan cara orang mencintai berdasarkan pekerjaan kalian. Yuk. Semuanya, seperti yang kita ketahui, hidup kita pasti berhubungan dengan orang lain. Nah, hidup selaras dengan orang lain bukanlah hal yang mudah. Hubungan antar manusia itu menimbulkan berbagai macam perasaan, pikiran, dan sebagainya. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, kecenderungan, pekerjaan, keinginan, dan standar kenyamanan yang berbeda pula. Satu ucapan atau tanggapan yang sama sekalipun bisa membuat orang bersyukur, tetapi beberapa lainnya dapat menyebabkan sakit hati, merasa berat, dan justru marah. Contohnya, pertemuan 10 menit antara dokter dan klien pun dapat menimbulkan perasaan dan pikiran yang berbagai macam. Kali ini kita akan membahas tipe-tipe orang berdasarkan jurusan dan pekerjaan yang menimbulkan atau berefek dan berdampak pada cara mereka mencintai pasangan mereka. Di mana buku ini membagi kepada 4 bidang pekerjaan, yaitu tipe sains dan teknik, tipe pemberi jasa, tipe humaniora, dan juga tipe seniman. Yuk kita lanjut. Yang pertama adalah tipe PNS, yaitu sains dan teknik. Nah, orang-orang dengan pekerjaan yang sains dan teknik ini, rata-rata mereka ini sangat pasti orangnya, tertarik pada logika diri sendiri. Ya, di kepala mereka ini jelas sekali ya perbedaan antara mungkin dan tidak mungkin, iya dan tidak,
boleh dan tidak boleh, benar dan salah itu terbagi dengan jelas sekali. Kelebihan orang-orang dengan pekerjaan ini biasanya mereka ini jelas, tetapi kekurangannya adalah terlalu jelas. Wah, maksudnya bagaimana nih? Jadi kalau kondisi psikologis mereka sedang baik, mereka akan mampu menjelaskan situasi dengan gamblang, dengan jelas. Tetapi kalau mereka nggak punya energi, mereka kayak capek lagi capek, atau mereka itu nggak ada nggak ada energi ya untuk melakukan menjelaskan ini itu mereka akan cenderung mengatakan kesimpulan atau intinya saja. Gitu. Jadi kayak mereka lagi capek nih. Nah, mereka tuh males kayak jelasin, aduh aku tuh begini, aku tuh begitu, lagi begini. Nah, mereka akan ya kasih kesimpulan aja gitu. Nah, mereka juga selain itu menuntut kejelasan dari orang lain, karena ya mereka itu kan orangnya jelas, otomatis akan menuntut kejelasan juga yang sama terhadap orang lain, terutama dari pasangannya. Nah, menjalin cinta dengan orang seperti ini mungkin akan membuat kalian merasa tertekan, atau karena terlalu jelas ya, tidak dan iya. Lalu ini membuat kurangnya fleksibilitas, menjadikan pasangannya ini akan berpikir, seandainya orang ini lebih fleksibel, lebih santai, lebih lentur, bersikap terhadapku gitu. Nah, solusi yang diberikan oleh buku ini terhadap orang-orang dengan seperti itu, mereka perlu menguasai teknik menjelaskan alasan penyangkalan dengan lembut, mengusulkan alternatif, dan bernegosiasi. Jadi walaupun mereka nggak punya energi atau apa, tapi mereka harus berlatih untuk menjelaskan secara pelan-pelan seperti itu. Jangan hanya mau jelas kesimpulannya saja gitu. Yang kedua adalah tipe pemberi jasa. Cara mencintai dari orang tipe pemberi jasa, di mana orang ini akan fokus pada perasaan, terutama kepuasan orang lain. Nah, jadi di kepala mereka itu kata puas itu jelas sekali. Jadi yang penting apakah orang itu menyukaiku. Nah, kelebihan dari tipe ini adalah baik hati, sedangkan kekurangannya ini adalah mudah meledak dan menuntut orang lain untuk bersikap baik juga. Nah, jadi mereka walaupun baik, tetapi orang-orang ini kadang tahu-tahu meledak gitu, menuntut gitu untuk bersikap baik terhadap mereka. Nah, contohnya nih, mereka tiba-tiba meledak secara tiba-tiba dan menuntut balasan yang setimpal saat pasangan mereka itu tidak menanggapi kebaikan yang mereka telah berikan gitu. Nah, tiba-tiba saat meledak mereka ngomong, memangnya aku memintamu melakukan itu? Kok jadi aku yang salah? Selama ini aku sudah cukup sabar, tetapi malah diperlakukan seperti ini. Nah, ada nggak pasangan kalian atau mungkin kalian sendiri yang tiba-tiba ngomong seperti itu saat kalian meledak-ledak? Mungkin kalian adalah tipe dari pemberi jasa ini. Nah, solusi yang diberikan oleh buku ini terhadap kalian yang tipe pemberi jasa atau mungkin pekerjaannya berkaitan dengan tipe pemberi jasa, solusinya adalah manusia dengan tipe ini harus mencari cara sendiri untuk mengelola stres dan belajar hidup tanpa terlalu memikirkan orang lain. Gitu. Jika kalian mau mencintai orang dengan benar. Nah, kalian juga harus waspada dengan kebiasaan menerka-nerka gitu. Apa yang diinginkan dan apa yang mengecewakan
pasangannya, itu kalian jangan menerka-nerka gitu. Nah, selanjutnya tipe ketiga yaitu tipe seniman, di mana orang-orang dengan tipe seniman biasanya akan mendulukan perasaan sendiri. Nah, jadi subjek ketertarikan mereka ini adalah diri mereka sendiri, terutama perasaannya. Kalau saat senang, pasti semuanya terasa senang. Kalau mereka nggak senang atau mereka sedang tidak mood, pasti terbawa semua. Jadi mereka ini biasanya memikirkan bagaimana perasaan saya saat ini. Nah, jadi orang-orang dengan tipe seniman ini biasanya mereka akan memikirkan bagaimana sih perasaan saya saat ini, apakah aku akan menyukai ini, apa perbedaan aku dengan orang lain ya. Nah, biasanya orang-orang ini juga suka menyela obrolan orang lain dengan kata, kalau aku sih bla 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 gitu. Kalau aku sih bla 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 gitu. Jadi mereka tuh sangat ingin sekali menjadi tokoh utama. Nah, seorang dengan tipe ini harus menguasai keterampilan seperti melakukan apa yang harus dilakukan walaupun kalian tidak suka, dan belajar menghormati perasaan orang lain agar dapat mencintai dengan benar. Nah, itulah solusi yang diberikan oleh buku ini untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan dalam bidang seniman. Tipe keempat adalah tipe humaniora, di mana tipe ini sangat tertarik pada rasionalitas dan logika orang lain. Orang-orang yang terjun di industri penyiaran, jurnalistik, manajemen ekonomi, hukum, moral, dan sejarah kebanyakan masuk dalam tipe ini. Jadi di kepala mereka ini biasanya ada pertanyaan mengapa gitu. Mengapa harga saham turun? Mengapa ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang terus melebar dan sebagainya? Mengapa? Nah, masalahnya dengan orang tipe seperti ini, kalau pertanyaan mengapa ini diterapkan dalam hubungan interpersonal, dapat membuat orang lain merasa seperti dikritik, ya kan? Kalau kalian ditanya mengapa kamu begini, mengapa kamu, ya pasti kalian juga ngerasa, kok saya dikritik seperti itu. Nah, semakin mereka berusaha untuk menggali penyebab untuk memecahkan masalah, semakin tidak membuat orang lain tidak nyaman. Jika Anda atau pasangan Anda adalah tipe humaniora, cobalah untuk membedakan waktu antara pekerjaan dan cinta. Menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa beralasan. Melepas obsesi akan jawaban yang benar. Dan mementingkan hubungan saat ini daripada alasan yang mendasar di balik kejadian itu. Seperti itu. Itulah solusi yang diberikan oleh buku ini untuk orang-orang dengan tipe humaniora. Jadi yang kita udah bahas hari ini ada 4 cara mencintai, di mana berdasarkan tipe-tipe pekerjaan yang kalian miliki, di mana ada tipe PNS, di mana sains dan teknik, yaitu, dan kedua tipe pemberi jasa, tipe seniman, dan tipe humaniora, beserta solusi yang diberikan oleh buku ini sehingga kalian dapat mencintai lebih benar terhadap pasangan kalian dan menciptakan hubungan interpersonal bersama pasangan dengan baik. Semoga video kali ini dapat berguna untuk kalian, terutama hubungan kalian dengan orang yang kalian cintai. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu minggu depan.